saya Johan atau lengkapnya Johan Widakdo. Saya di sini sebagai pelatih dan juga sebagai pemilik atau owner dari Power Gym Tanjung yang letaknya di Tanjung Selatan 1. Awal fitness di Tanjung ini adalah pada tahun 2005 sih, tepatnya waktu dulu saya sebelumnya menjadi di pekerja tambang. Kebetulan ada peluang dan basic saya memang sebelum di sini saya sebagai atlet dan juga pelatih tepatnya di Jawa Timur ya. Kebetulan saya dilahirkan oleh keluarga yang gemuk. Saya punya ayah yang gemuk, saya punya ibu yang gemuk. Kemudian kakak dan adik saya mungkin juga gemuk ya, jadi seperti itu. Waktu di sosial terutama kumpul sama temen atau mungkin acara-acara di kampung waktu itu, mungkin selalu saya dipanggil, oh si gemuk. Saya coba untuk mulai berolahraga, tapi sebenarnya sih fitness tidak olahraga pertama saya. Saya mulai dari olahraga bela diri dulu. Setelah beberapa tahun saya ngeluti itu, kayaknya nggak berhasil deh untuk saya menjadi kurus seperti itu. Dan di suatu saat saya melihat bahwa di kota tempat saya itu ada tempat fitness. Nah, disitulah saya mulai tertarik di situ. Nah, dan ternyata setelah saya fitness kurang lebih 1 atau 2 tahun awal, dan itu sudah menunjukkan progres di tubuh saya menjadi bukannya kecil sih, tapi lebih keker saja, sehingga badan saya akan menjadi lebih oke waktu itu sih. Tepatnya di tahun 2000 waktu itu saya memperkuat tim dari Papsi Madiun kebetulan. Nah, di situ saya mulai berkembang sampai di tahun 2002. Okay. 2002 saya menjadi atlet, akhirnya terus saya fokus untuk berdagang juga waktu itu, masih berdagang dan olahraga. Akhirnya waktu itu saya terhenti di tahun 2002. Jadi atlet mulai tahun 2000 sampai 2002 memperkuat Papsi Madiun Jawa Timur waktu itu. Kalau yang waktu di Jawa Timur lumayan sih, waktu di Jawa Timur tahun 2000 itu saya juara 2 di kejuaraan yang diselenggarakan oleh Gudang Garam waktu itu saya juara 2. Kemudian untuk sebelumnya itu untuk seleksi Madiun sendiri atau seleksi lokal sendiri saya mendapat juara 4 sebenarnya. Kemudian dilatih akhirnya sampai di 2002 saya masih di Papsi Madiun waktu itu. Untuk karir saya yang untuk perlombaan itu terakhirnya waktu di 2010 kalau nggak salah. Di 2010 hampir di 2011 saya udah mulai mengurangi karir saya karena satu, bahwasanya edukasi itu saya kira lebih penting sih. Jadi saya akan mengabdikan diri kepada member-member atau masyarakat lah seperti itu yang mau sehat, akan saya bantu. Di situ saya kira mungkin kalau saya satu ini yang mundur, mungkin akan mendorong itu teman-teman yang lain bisa yang bisa 10, bisa 20, dan bisa lebih banyak lagi atlet-atlet baru mungkin yang akan jauh lebih unggul daripada saya pribadi. Alhamdulillah sih Mas, pengalamannya sudah cukup lah bagi saya. Itu waktu di 2007 untuk saya pribadi saya terjun di kelas 65 kilo. Kebetulan waktu 2007 kita juara di tingkat lingkup Kalselteng ya waktu itu, Kalselteng. Kemudian saya juara umum. Kebetulan kemarin dapat 2 kelas yang saya ikuti dan semuanya nomor 1 waktu itu. Terus kemudian saya lanjut untuk ikuti event-event yang sifatnya nasional karena waktu itu dipercaya untuk mewakili Tabalong. Terima kasih untuk semuanya. Saya berangkat mulai ikut kejurnas waktu itu, kemudian saya di Solo untuk event kejuaraan terbuka se-Indonesia. Saya dapat nomor 5 dengan ya piala-piala seperti itu. Kemudian untuk di event regional di Banjarmasin itu
ya sering lah dapat juara ya waktu itu. Pada tahun 2005 sih, tepatnya waktu dulu saya sebelumnya menjadi di pekerja tambang. Kebetulan ada peluang dan basic saya memang sebelum di sini saya sebagai atlet dan juga pelatih. Tapi seiring waktu memang bahasanya saya melihat teman-teman di sini atau saya melihat orang-orang di sini ada banyak orang yang berhasil. Kemudian saya bertanya sama beliau, kenapa Anda berhasil, kenapa Anda begitu mengedukasi, dan akhirnya saya diberi satu tips bahwasanya pengembangan dari semua itu adalah satu skill ya Mas. Kemudian saya ingat waktu di Jawa, terutama waktu saya bergabung di fitness dan saya udah berkecimpung lama di situ, kenapa saya nggak ciptakan di sini tempat fitness. Dan akhirnya pada 17 Agustus 2005 yang lalu akhirnya saya membuat fitness yang berada di pendopo tepatnya, atas dukungan dari berbagai pihak, terutama terima kasih untuk Pemda Tabalong yang mengizinkan waktu itu. Akhirnya kita mulailah di situ proyek fitness pertama yang ada di Tanjung, seperti itu Mas. Yang jelas adalah edukasi masyarakat dulu bahwasanya fitness itu adalah salah satu bagian dari cabang olahraga atau adalah satu olahraga yang bisa dipilih ya Mas, seperti itu. Jadi waktu pertama memang itu kita melawan mitos-mitos sih, mindsetnya orang biasanya kalau fitness itu nanti nggak bisa tinggi, habis itu nanti pengaruh dengan vitalitas dan lain sebagainya, itu banyak sekali mitos. Di situ yang kita luruskan dan kita coba untuk memasyarakatkan seperti itu, dan ternyata berhasil. Berhasilnya satu, biasanya partisipasi dari masyarakat sendiri sangat antusias. Oh luar biasa waktu itu. Didukung juga, kita juga ikut di jalur kompetisi Mas. Jadi untuk saya pribadi, saya ngajar juga, dan di saat yang sama saya coba untuk fokus untuk merawat diri sehingga saya bisa berkompetisi seperti itu. Jadi kompetisi kita di 2005 awal fitness dibuka, kompetisi kita mulai di 2007. Jadi seperti itu. Jadi dari 2002 saya vakum di dunia fitness, kita mulai lagi 2005 dan kembali untuk berkompetisi di tahun 2007 tepatnya. Power Gym Tanjung sendiri itu adalah klub yang bergerak di bidang fitness atau kebugaran sih Mas tentunya. Jadi yang paling mendasar kita adakan fitness ini bukan untuk semua orang untuk harus jadi binaragawan, tidak. Yang pertama itu yaitu untuk kesehatan itu sendiri. Jadi banyak teman-teman di sini yang fokus mereka adalah untuk menjaga kesehatan. Biasanya seperti teman-teman yang sudah mengalami kolesterol yang naik, atau mungkin teman-teman yang ditambang yang mengalami body mass index yang terlalu tinggi, mereka akan perlu support untuk mendukung kesehatannya, yaitu di fitness seperti itu. Dan zaman sekarang juga udah mulai banyak event-event yang sifatnya tidak lomba binaraga, ada body contest, ada lomba mungkin turun lemak seperti itu, atau mungkin lomba kebugaran yang lain, atau ada squat, ada squat jump, ada push up seperti itu. Dan saya rasa itu sudah ngetren sekarang dan menjadi pola hidup. Jadi intinya adalah fitness di sini mendasarnya adalah untuk kesehatan ya, tidak harus selalu menjadi atlet seperti itu. Ada yang mungkin mau naik berat badan bagi mereka yang kurus, atau mau turun berat badan bagi mereka yang gemuk, atau juga mau sehat bagi mereka yang mungkin ada mengalami indikasi penyakit tertentu seperti itu. Banyak sih Mas, jadi satu biasanya itu adalah pengendalian hormon itu sendiri. Jadi dengan pengendalian hormon, tubuh kita akan menjadi sistemnya menjadi bagus, yaitu biasa kita pakai di strength atau kekuatan, bisa pakai power atau bisa pakai ketahanan seperti itu. Selain untuk bisa kita
tahan, mungkin untuk vitalitas juga akan sangat bagus ya Mas. Jadi dalam artian vitalitas di sini adalah apa? Saat sampean melakukan pekerjaan sehari-hari pun juga itu akan sangat menunjang pekerjaan seperti itu. Terus biasanya untuk stres ya Mas ya. Jadi untuk pengendalian stres karena hormon kita sudah biasa kita atur, sehingga kita akan tidak gampang marah mungkin seperti itu, atau tidak gampang tertekan saat ada masalah tertentu. Sendi, tulang itu sendiri, kulit itu akan sangat berpengaruh. Jadi mungkin sebagai gambarannya saya akan pakai terminologi sih seperti itu. Jadi terminologi adalah dokter mana sih yang tidak menganjurkan untuk olahraga? Tentunya di sini olahraga. Jadi seperti itu. Dan fitness adalah salah satu pilihan olahraga itu sendiri, Mas. Kalau jadi atlet, jadi pemirsa, kalau bagi mungkin saya pesan kepada generasi-generasi muda ya, dalam jadi atlet memang syaratnya memang satu disiplin seperti itu. Nah, di sini sampean harus disiplin dalam segala hal di sini, mulai dari bangun tidur sampai tidur pun semua serba kita pertimbangkan. Apalagi di sini urusannya dengan ukir prestasi seperti itu, karena semakin disiplin kita akan semakin gampang dicapai prestasi yang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau untuk sebagai pelatih di situ kita lebih kepada ini sih Mas, kepada siasat sih ya. Jadi bagaimana kita mensiasati kalau di hubungannya di binaraga, mensiasati bagaimana memaksimalkan tumbuh kembang dan segala macam kemungkinan sih, bagaimana kita untuk menguasai tubuh dan memaksimalkan potensi tubuh. Jadi itu bedanya. Jadi kalau atlet lebih kepada tingkat kedisiplinannya, kalau instruktur dia lebih kepada siasat atau strategi latihan yang diharapkan seperti itu. Sehingga dengan disiplin dan strategi saya kira itu stack yang paling bagus.